Shalom fams, welcome home. Bersyukur kita berada di penghujung tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun 2025. Buat para jemaat yang ada di luar kota, luar negeri, dimanapun berada, yuk kita ikut ibadah online GBI House of Mercy. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang sungguh baik Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengakhiri tahun 2024 ini Tuhan, dengan beribadah kepadamu Tuhan, memuji menyembah Tuhan, kepada Engkau saja. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi bersama dengan Engkau. Dan hati kami siap untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersuka cita semua. Puji Tuhan. Kita akan muji Tuhan lebih lagi. Yuk kita masuk gerbang Tuhan. Kita mau bersuka. Yuk jemaat Tuhan yang di rumah, mungkin yang di mobil. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita akan naikkan satu pujian. Puji yang jumlah sangkatkan
Tuhan, jemaat Tuhan bersuka cita, amin. Amin. Kita akan memasuki firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari kita pujikan ini sama-sama. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari kita kesemuanya di nama-Mu menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita. Kasih Tuhan, Kami menyembah-Mu Tuhan. kasih Dimanapun kami berada hari ini. tiada berubah kasih, Bersama dengan keluarga. tiada berubah Bersama dengan orang-orang yang kami cintai. mujizat, Bahkan sekalipun kami sendiri, Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. saat kami Engkau menyertai kami Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Dia sekali lagi. Kita hampiri Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Kau yang bersama kami. Oh
Kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih. Buat semua penyertaan-Mu Tuhan. Selama aku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat Bahwa mujizat masih terjadi. masih terjadi. Selama Kau Selama Kau beserta, beserta, ku melihat ada mujizat. ada mujizat setiap Sekali lagi kau katakan, selama aku menyembah, kami percaya Tuhan percaya bahwa mujizat-Mu bahwa mujizat masih terjadi. masih terjadi. Selama Kau beserta, kami melihat Tuhan, melihat ada mujizat, ada mujizat setiap hari. ada mujizat, Ada mujizat setiap hari. ada mujizat. Ada mujizat setiap hari. Mari jemaat yang di rumah berikan tepuk tangan buat Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami ada di penghujung tahun dengan keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun Tuhan. Bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Bahkan kalau ada jemaat Tuhan yang sendirian, Bapa, mereka tidak sendirian Tuhan, mereka bersama dengan Engkau. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami ada di akhir tahun ini dan kami akan siap masuk beberapa jam lagi di tahun yang baru Tuhan. Kalau Engkau boleh tibakan kami di kampung dengan selamat, kalau Engkau boleh tibakan kami di perjalanan tujuan kami dengan selamat, di rumah kami, dimanapun Tuhan, kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bapa, biarlah pesan firman-Mu ini menguatkan kami, memampukan kami untuk masuk di tahun yang baru Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu, karena firman-Mu mampu mengubah hati kami, firman-Mu mampu mengubah jalan-jalan hidup kami. Terima kasih ya Abah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online hari ini. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan di rumah masing-masing, dimanapun engkau berada, yang siap mendengar firman ini, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan sehat, di rumah, bersama dengan keluarga, di dalam perjalanan, dimanapun Anda berada hari ini. Saudara, hari ini izinkan saya berbagi firman Tuhan menjadi pesan untuk membawa kita masuk ke tahun yang baru. Saya berikan judul 3 hal penting. Hal yang pertama, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Maka yang pertama, kita harus bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, kita ada di penghujung tahun, waktu berjalan begitu cepat, dan kita diberi kesempatan hari ini untuk merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita selama 1 tahun ini. Ya, hari ini kita akan membahas 3 hal yang penting. Yang pertama, bersyukur atas penyertaan Tuhan. Mari kita buka di Mazmur 103 ayat yang kedua. Saya bacakan buat jemaat, buat saudara. Berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini mungkin penuh dengan tantangan. Tetapi jika kita merenungkan dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersyukur, kita akan menemukan banyak alasan untuk kita melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menemukan banyak alasan untuk kita bersyukur. Sekalipun 2024 bukan tahun yang baik buat kita semua,
Ada beberapa di antara kita yang mengalami kesulitan, ada yang mengalami kesengsaraan, ada yang mengalami sakit penyakit. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Ya, saudara, di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, sampai hari ini kalau Anda masih hidup, kalau Anda masih bisa menyaksikan tayangan ini, berarti itu merupakan bukti kasih setia Tuhan dalam hidup Anda. Apakah kita menyadari kebaikannya? Di setiap momen kecil sekalipun, ya, sekalipun kita nggak kemana-mana, tapi kalau kita hari ini ada di rumah bersama dengan orang yang kita cintai, itu merupakan satu berkat yang luar biasa. Saudara, di tahun ini saya merasakan, ada beberapa di antara kita yang merasakan, ada yang mengalami keberhasilan, ada yang mengalami kesehatan dan sukacita di tahun ini. Amin. Bukan hanya hal-hal yang buruk, tapi juga hal yang baik. Ya. Tetapi kita harus mengerti, dalam firman Tuhan, Roma 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Katakan amin. Nah, dalam segala keadaan, baik, buruk, sakit maupun sehat, sepanjang tahun 2024, mari kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang kedua, hal yang pertama tadi ingat, bersyukur atas penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah meninggalkan beban dan dosa masa lalu. Saudara, di bulan ini banyak dari kita yang berpergian, dan setiap kali kita berpergian, pasti kita akan berkemas. Pasti kita akan membawa banyak bawaan di dalam koper kita, dalam ransel kita. Nah, tentu kita akan melihat barang-barang apa saja yang perlu kita bawa atau kita tidak perlu bawa. Karena kalau semuanya dibawa, tentu akan memberatkan perjalanan kita. Apalagi kalau ada barang-barang yang seharusnya tidak kita bawa, tapi kita bawa. Ini akan menghambat perjalanan kita. Akan membuat perjalanan kita lebih capek, lebih lelah. Maka itu, sama halnya saudara, untuk masuk di tahun depan, untuk masuk beberapa jam lagi, masuk 2025, perhatikan isi hatimu, perhatikan isi hidupmu. Apakah penuh dengan barang-barang yang penting atau barang-barang yang tidak perlu saudara bawa? Ayo tinggalkan beban, ayo tinggalkan dosa, kebiasaan lama kita yang merintangi kita selama ini. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Saya bacakan buat saudara ya. Karena kita mempunyai banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tahukah saudara bahwa beban itu jangan pernah dibawa? Tahukah saudara bahwa beban itu hanya membuat kita capek untuk kita terus-terusan kita bawa? Beban itu kita harus tinggalkan, ya. Dan firman Tuhan katakan, tinggalkanlah semua beban dan juga dosa yang begitu merintangi kita. Apa dosa yang hari-hari ini merintangi hidup saudara? Apa kebiasaan-kebiasaan buruk yang saudara sadari saya harus tinggalkan di tahun 2024? Jangan biarkan dosa dan kebiasaan lamamu masuk di tahun yang baru. Karena itu hanya akan membuat engkau capek, saudara. Maukah jemaat Tuhan masuk di tahun yang baru dengan cara hidup yang baru? Amin. Maka itu kita harus tanggalkan semua beban, tanggalkan semua dosa kita, supaya tahun 2025 tidak sama seperti tahun 2024. Saya percaya dan saya berdoa, semua beban kita, ayo sama-sama kita taruh di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan, kita minta Tuhan, saya nggak mampu untuk melakukan ini Tuhan, tapi saya tahu Engkau akan berikan saya kemampuan untuk hidup kudus, untuk hidup benar, dan tidak hidup lagi dalam masa lalu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memulai tahun baru dengan penuh harapan. Banyak orang kehilangan harapan, Bapak Ibu Saudara. Saya beritahu sedikit, harapan adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang hari-hari ini. Orang yang memiliki harapan akan bertahan jauh lebih lama daripada orang yang tidak memiliki harapan. Saudara, harapan itu sangat penting. Ya, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya bacakan kembali buat saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan
Ini janji Tuhan dan ini perkataan Tuhan sendiri. Saya percaya tahun baru akan ada peluang yang baru. Tahun baru ada kesempatan yang baru, berkat yang baru. Tuhan telah menyediakan rencananya yang indah untuk kita semua, ya. Namun kita juga memiliki tanggung jawab untuk mencari kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai rancangan yang Tuhan sudah buat sedemikian baiknya tidak dapat kita rasakan. Karena apa? Karena kita tidak bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kita tidak mencari kehendak Tuhan dengan benar. Kita hidup semau-maunya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membuat celaka dalam hidup kita. Tapi seringkali kita yang membuat celaka diri sendiri. Kita cari masalah sendiri. Kita yang buat masalah sendiri. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jahat, saudara. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Seperti Bapa yang sayang anaknya. Tidak ada Bapa di dunia ini yang mau melihat anak-anaknya susah. Demikian Bapa di sorga. Dia mau melihat hidupmu dan hidupku bahagia. Amin. Dia mau melihat hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Tetapi kalau saudara penuh dengan keinginan daging dan saudara tidak hidup dengan sesuai firman Tuhan, maka engkau akan membawa dirimu dikuasai oleh kedagingan, dan kedagingan akan melahirkan dosa dan dosa akan melahirkan maut. Tapi waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita menaruh harapan kepada rancangan Tuhan yang sempurna, maka saya percaya waktu kita akan masuk ke tahun depan, kita akan menemukan resolusi rohani untuk hidup kita masing-masing. Amin. Apa resolusimu di tahun depan, Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa resolusi kita yang paling penting adalah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Melayani orang-orang di sekitar kita dan menjadi terang di dunia ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah pesan singkat yang bisa saya sampaikan. Saya beri judul 3 hal penting, dan saya harap 3 hal ini dibawa dalam isi tas hatimu. Ya, jangan ditinggalkan supaya ini berguna untuk saudara di tahun depan. Beberapa jam lagi kita akan masuk di 2025. Pastikan engkau yang pertama bersyukur atas penyertaan Tuhan. Yang kedua, meninggalkan beban dan dosa masa lalu. Yang terakhir, memulai tahun baru dengan penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat Anda semua. God bless you. Mari kita berdoa. Kita naikkan satu pujian, satu penyembahan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Hari ini Tuhan, kami butuh tuntunanmu ya Bapa. Berkati setiap jemaatmu yang sudah mendengarkan isi hatimu Tuhan. Biarlah kami merefleksikan masing-masing dari kami bersama dengan keluarga kami di rumah, dimanapun kami berada. Bahwa kami mau hidup bersyukur atas berkat Tuhan, bersyukur atas penyertaan Tuhan. Yang kedua, kami mau meninggalkan beban dan dosa masa lalu kami. Kami tidak mau sama seperti tahun ini di 2024 untuk masuk ke tahun depan di 2005 Tuhan. 2025. Kami mau berbeda Tuhan. Kami mau jadi ciptaan yang baru Tuhan. Dan kami mau mulai tahun baru nanti dengan penuh harapan Tuhan. Karena Engkau sendiri yang katakan bahwa aku merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. Mari Bapa, berjalan bersama dengan kami. Mari Tuhan, tuntun langkah kami, jemaat-Mu, dimanapun kami berada saat ini. Dan kami mau naikkan pujian ini sebagai doa kami bersama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, dengan kasih karunia-Mu, dengan kasih setia-Mu ya Bapa. Oh, pimpin langkahku, setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini bersama-sama sebagai doa kita. Bila Engkau
berkati jemaat. Mari sekarang jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, mari bergandengan tangan dengan keluargamu. Mari berdoa bersama saya. Bapa, engkau memberkati setiap jemaatmu saat ini yang sedang berdoa di rumah masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Hamba berdoa biarlah pengurapan-mu tercurah Tuhan buat setiap jemaatmu. Mereka boleh mengakhiri tahun 2024 finish strong, mengakhirinya dengan kuat, mengakhirinya dengan baik, mengakhirinya dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Hamba berdoa buat setiap keluarga demi keluarga yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya. Tuhan berikan jalan keluar, berikan solusi untuk setiap persoalan hidup mereka. Bahkan saat ini suami istri yang sedang bertengkar, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita untuk keluarga, suami istri, papa mama, dengan anak, dengan orang tua, supaya ada damai sejahtera. Segala pertikaian, segala pertengkaran, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan keharmonisan, berikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang ada di keluarga jemaatmu Tuhan masing-masing. Bahkan Tuhan, jemaatmu hari ini, mereka boleh bersukacita, mereka boleh penuh dengan damai sejahtera. Dan hamba berdoa juga terjadi pemulihan, restorasi Tuhan untuk keluarga demi keluarga di tempat kami masing-masing saat ini. Sehingga kami siap masuk di tahun yang baru Tuhan, tidak lagi dengan kondisi hati yang sama, tapi dengan kondisi hati yang berbeda Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, urapi jemaatmu Tuhan. Dalam nama Yesus, dengan pengurapan yang baru, urapi Tuhan jemaatmu dimanapun berada. Dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah setiap jemaat, jamah setiap kami Tuhan. Jamah, terima dalam nama Yesus kasih Tuhan, pengurapan Tuhan yang baru di penghujung tahun ini. Pengurapan Tuhan yang baru memenuhi keluargamu, memenuhi setiap suami, memenuhi setiap istri, anak-anak, orang tua, semuanya dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima urapan yang baru Tuhan. Kami terima penuh kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih. Sekarang mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang terbaik di rumahmu dimanapun engkau berada. Siap untuk masuk di tahun yang baru dengan berkat dan urapan Tuhan yang baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan terkasih, terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Engkau yang sudah menerima berkat Tuhan, pengharapan yang baru, damai sejahtera yang baru, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerimanya bersama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai. Selamat tahun baru jemaat GB House of Mercy. Sampai berjumpa. God bless you. Bless you. God bless you. Bless you. Shalom fams, welcome home. Kami Gembala GB House of Mercy ingin mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru 2025. God bless you fam.